Kita akan belajar tentang bagaimana cara sholat khusyuk agar sholat yang kita lakukan lebih berkualitas. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih yang dimaksud dengan sholat khusyuk dan bagaimana cara agar bisa khusyuk dalam sholat? Sebelumnya saya mau bertanya, Bapak tadi sholat subuh? Sholat ya, Ibu juga. Yakin nggak sholatnya sah? Nggak yakin? Yang merasa nggak yakin sholatnya sah, angkat tangan. Yang merasa nggak yakin? Nggak yakin, Mbah? Masya Allah, merasa nggak yakin. Yang merasa nggak yakin, dia nggak yakin. Oh gitu. Baik. Yakin, kalau nggak yakin tolong diulangi sholat subuhnya ya. Yang merasa nggak yakin, sholatnya sah, bisa diulangi. Insya Allah kalau jenengan melakukan sholat sudah terpenuhi semua syarat, wajib dan rukunnya, yakin sah. Sebab yang namanya sah itu terukur. Terukur dari mana? Terukur dari bisa dipastikan syarat, rukun dan wajib sholatnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Tapi apakah sholat kita pasti diterima? Wallahu a'lam. Sehingga bedakan antara sah dengan diterima. Kalau sah bisa diukur oleh manusia, tapi kalau diterima manusia tidak bisa mengukurnya. Maka pertanyaan saya, apakah Anda yakin sholatnya sah? Kudu yakin. Nek ragu, baleni sholatnya. Tapi apakah sholat Bapak Ibu diterima? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu apakah Allah menerima sholat kita ataukah tidak. Nah, sholat khusyuk, belajar tentang bagaimana cara sholat agar khusyuk, ini belajar tentang bagaimana agar sholat kita lebih besar peluangnya diterima oleh Allah, dan kalau diterima, agar nantinya pahalanya semakin besar. Sebab tingkatan sholat seorang hamba itu diukur dari dua hal. Yang pertama, seberapa jauh kesesuaian gerakan dan bacaan sholatnya dengan panduan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya lahiriah. Seberapa jauh ukuran lahiriahnya itu sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran lahiriahnya dihitung dari mana, Pak? Gerakan dan bacaan. Dan yang kedua adalah ukuran batin. Ukuran batin itu apa? Kualitas khusyuk yang terjadi pada dirinya saat dia beribadah. Apabila dua ini terpenuhi, maka amal ibadah seorang hamba akan sangat maksimal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menilai kualitas daripada kuantitas. Allah lebih mengunggulkan kualitas daripada kuantitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang amalnya paling baik. Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah amal yang paling berkualitas. Dan kita belajar itu untuk meningkatkan kualitas. Jangan sampai kita berpikir begini ya, sudah sholat tahunan, sampai wis tua kaya ngene, kok saya dikongkon sinau sholat. Justru bukti bahasanya kita merasa sholat kita kurang sempurna, kita mau belajar. Orang belajar itu hakikatnya adalah sedang menyempurnakan amal yang dia lakukan. Sebab setiap amal itu butuh ilmu. Dan ilmu itulah yang menghiasi praktek ibadah seorang hamba. Ibadah jangan asal-asalan, harus ada aturan. Dan kalau dilakukan tanpa aturan, bisa mengancam keselamatan. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, belajar dalam ibadah tidak ada ujungnya. Sampai kapan kita belajar, Pak? Sampai mati.
Sebab sempurnanya ibadah seorang hamba itu enggak ada ujungnya. Sebagaimana takwa tidak ada ujungnya. Sempurna dalam ketaatan tidak ada ujung, takwa juga tidak ada ujung. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan kau taati orang munafik, jangan kau taati orang kafir dan orang munafik. Sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, padahal beliau seorang Nabi, karena takwa itu enggak ada ujung. Enggak ada istilah puncak takwa. Maka setiap orang yang berbuat taat, dia butuh untuk melakukan ketaatan berikutnya, dan dia butuh untuk menyempurnakan ketaatannya. Dari sinilah kita ketika belajar dalam masalah ibadah, itu tidak ada ujungnya. Saya masih butuh untuk belajar, Bapak Ibu semuanya juga butuh untuk belajar, kaum muslimin semuanya butuh untuk belajar. Baik. Nah, kemudian kualitas batin ini menentukan nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam ibadahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilai lahiriah, Allah juga menilai batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Catat ini baik-baik ya. Allah menghisap manusia lahir batin. Allah menghisap hamba lahir batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawahu Muslim. Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka kita akan dihisap oleh Allah lahir batin. Sebagaimana yang lahir dihisap, yang batin juga dihisap. Oleh karena itu, apabila ada orang yang amalnya salah, maka amal yang salah ini tidak boleh dibela dengan alasan niatnya benar. Kadang ada sebagian orang ketika beramal diingatkan, "Pak, amal Bapak ini keliru." "Oh, yang penting kan niatku bagus." Saya tidak berurusan dengan niat Bapak. Niat itu urusanmu karo Allah. Sehingga dalam masalah menilai amal lahiriah, yang salah jangan dibela dengan batin yang benar misalnya. Kalaupun dia jujur niatnya baik. Ada orang korupsi. Kenapa kau korupsi? Saya mau wakaf masjid. Niatnya bagus nggak? Bagus ya. Saya tidak memanfaatkan sepeser pun dari harta hasil korupsi. Itu semuanya lillahi ta'ala, ikhlas. Percuma saja, Pak. Kalau Bapak mau berbuat baik, ya jangan pakai duit orang lain. Pakai duitnya sendiri. Sehingga ada orang berbuat jahat, tapi niatnya baik. Kayak Robin Hood, ya. Maling untuk menderma kepada fakir miskin. Ya tetap dia adalah seorang maling dan dia berbuat jahat. Amal yang salah tidak bisa dinilai benar dan tidak bisa dibela dengan niat yang benar. Kalaupun dia memang jujur punya niat yang benar. Sebagaimana ibadah yang salah tidak bisa dinilai benar meskipun dia punya niat yang benar. Ini prinsip. Makanya kalau ada orang yang ketika kami ingatkan, amal Bapak ini keliru, tidak sesuai sunnah Nabi SAW, praktek yang benar kayak gini. Nah, kenapa kamu nyalah-nyalain aku? Wong niatku benar. Saya tidak berurusan dengan niat Bapak. Yang saya berurusan adalah amal perbuatan Bapak. Amal Anda salah dan itu tidak boleh dilakukan. Karena amal yang salah tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Sebaliknya, amal yang benar harus didukung dengan niat yang benar. Amal yang bagus harus didukung dengan batin yang bagus. Amalnya bagus tapi batinnya kacau. Subhanallah, dia umroh, dia haji, tapi batinnya penuh dengan selfie.
Di mana-mana pengen dikenang, sampai di sini foto lalu disebarkan, foto lagi disebarkan. Yang Anda cari apa? Ya berbagi pengalaman atau status sosial, itu mungkin yang lebih kuat. Jujur saja, bisa jadi ada orang yang pamer foto ketika sampai di luar negeri, yang dia cari status sosial. Meskipun ketika ditanya, jawabnya berbagi pengalaman. Hati tidak bisa dibohongi, meskipun lisan bisa jadi dia berbohong. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisap dua-duanya. Umroh itu amal baik tidak, Pak? Amal baik, pahalanya bisa jadi hilang disebabkan karena orangnya terlalu ujub sehingga berharap nanti ketika pulang dapat gelar Pak Umroh. Dikasih di depannya ya, U.H, Umroh Haji. Baik. Makanya dalam praktek ibadah yang kita lakukan, lahir batin perlu dipertimbangkan. Sebagaimana kita memperbaiki bagian batin, kita juga perlu memperbaiki bagian lahir. Nah, ini seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha." Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali apa yang kamu pikirkan dari salat. Laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali apa yang kau pikirkan dari salat. Sehingga ketika orang salat tapi sing dipikir malah liyane salat. Pikirannya morak-marik nggih, Pak. Wong ning masjid, batine ning pawon. Ada kayak gitu jamaah? Banyak. Bisa jadi jasadnya itu salat, tapi batinnya mancing, Pak. Karena yang dia pikirkan yang lain. Orang seperti ini maka tidak menyatu antara jasad dan rohnya ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita perlu belajar bagaimana cara yang benar ketika khusyuk dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membagi kajian kita menjadi dua. Yang pertama pembahasan khusyuk fisik, yang kedua pembahasan khusyuk batin. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu khusyuk fisik. Apa sih yang dimaksud dengan khusyuk fisik? Yang dimaksud dengan khusyuk fisik adalah fisiknya anteng fokus melakukan ibadah yang dikerjakan. Sehingga orang yang khusyuk fisik itu nggak banyak bergerak, ora kokean pola, tapi dia anteng, gerakannya fokus sesuai dengan amalan salat. Nah, orang untuk bisa khusyuk fisik, kunci yang pertama adalah dia harus tahu ilmu, paham tentang sunnah-sunnah Nabi, tahu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk gerakan-gerakan salat. Saya ulang ya, agar orang itu bisa khusyuk fisik, maka orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi untuk setiap gerakan-gerakan salat. Dia tahu bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Dia tahu bagaimana mengangkat tangan yang benar. Dia tahu bagaimana sedekap yang benar. Dia tahu bagaimana cara rukuk yang benar, sujud yang benar. Kayak gitu ada panduannya nggak, Pak? Atau boleh dilakukan asal-asalan? Ada panduannya nggak? Ada. Ada panduannya. Nabi SAW mencontohkan dan sahabat menceritakan. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih detail melebihi sejarah Rasulullah SAW. Karena sahabat itu, Pak, sampai gerakan jari aja diceritakan. Wa asyara bi usbu'ihi, dan Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk beliau membentuk angka 53. Coba angka 53 ketika isyarat jari gimana? Angka 53. 50-nya yang mana, Pak? Ini 50. Bundar ya. Ini 5. Terus 3-nya mana?
Oh, bunder telu nih. Ini 3. Betul kayak gini. Keliru Pak ya. Jadi huruf angka itu Pak, 1 begini, 2, 3, itu baru dikenal di zaman Abbasiyah. Sebelum zaman Abbasiyah, angka ini nggak dikenal. Di zaman sahabat itu belum dikenal. Ada 1 begini, 2, 3, 4, itu belum dikenal dulu. Baru dikenal di zaman Abbasiyah. Berarti kalau begini 5, padahal yang cerita ini Ibnu Umar, ya belum ada Pak, 5 bulat itu enggak ada. Ada salah satu jamaah umroh ya, ditawari pedagang, harganya berapa? 20 real. Nawarnya pakai nulis. Kalau begini gimana? Dia nawarnya pakai nulis gini. Dah. Oh, enggak apa-apa. Dibayarlah 10 real. Dibayarlah 10 real. Yang bakul gak terima. Loh, tadi katanya 15. Loh, gini kan 10. Oh, keliru. Kudune ngene. Nol niku pinten, Pak? Caranya gimana? Titik. Nah, itu salah dia. Nawarnya 10 itu gini. Nah, bulat kan jadinya apa? 5. Ini salah isyarat ya. Harusnya kan 1 terus titik. Nah, itu 10. Baik. Jadi huruf-huruf tadi 1, 2 itu baru dikenal di zaman Abbasiyah. Kalau di zaman sahabat itu belum dikenal. Tapi ada isyarat angka Arab. Ada isyarat angka Arab. Saya nggak hafal, cuman katanya 53, begini itu 50. Begini nih 50. Orang Arab kalau nyebut 3 itu begini. Orang Arab kalau nyebut 3 begini. Jadi ketika 53, nah ini dilipat. Ini apa tadi? 50. Makanya jadi, kalau ada orang yang foto kemudian begini, ya, itu usianya 50 tahun ya. Nah, sedangkan begini, ini kalau dilipat, ini orang Arab 3. Maka 53. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW membentuk angka 53 ketika berisyarat dengan jari beliau. Sedetail itulah para sahabat menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan gerakan dalam salat. Nah, kalau orang tahu bagaimana gerakan-gerakan itu, maka dia akan bisa menyesuaikan. Kunci pertama, paham ilmunya. Yang nomor 2 adalah berusaha menyesuaikan dengan gerakan yang dia pahami. Berusaha menyesuaikan dengan gerakan yang dia pahami, yang sudah dia pelajari. Dia menyesuaikan ketika takbiratul ihram yang benar bagaimana, sedekap bagaimana, dia menyesuaikan. Apabila orang bisa melakukan seperti ini, maka berarti sudah dapat poin gerakan sholatnya berdalil. Sudah dapat poin gerakan sholatnya berdalil. Yang ketiga, fokus dengan apa yang dilakukan. Fokus dengan apa yang dilakukan. Itulah inti dari khusyuk dalam melakukan gerakan. Jadi gerakannya disesuaikan panduan, lalu diikuti sesuai dengan ilmu yang dipunya. Yang ketiga, fokus dengan gerakan itu. Itulah poin khusyuk fisik dalam sholat. Kalau orang tidak tahu Pak, maka dia ketika melakukan gerakan ya serampangan, nggak pakai aturan. Biasanya koyong ini kok Mas, Allahu Akbar. Pak, kalau takbiratul ihram angkat tangan enggak? Nggih, coba praktekkan. Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Keliru Pak. Terus yang benar pripun? Telapak tangan menghadap kiblat. Oh ya, menghadap kiblat ya. Sudah, kalau begini kan saling berhadapan-hadapan. Dan umumnya orang ketika mengangkat tangan waktu sholat, karena gerakannya otomatis begini. Saling berhadap, Allahu Akbar. Ada yang menghadapnya ke bawah, Allahu Akbar. Ada yang rada dipantulkan, Allahu Akbar. Dan aneka model gerakan yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan gerakan mengangkat tangan.
Yang benar bagaimana? Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Tangan tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu dirapatkan, biasa saja. Jari jangan ditekuk, tapi dibuka sempurna. Yang sering kan ditekuk gini ya. Allahu Akbar. Kenapa kita sering begini? Kenapa? Karena gerakannya otomatis. Sebab refleks seperti inilah yang menyebabkan seseorang ketika sholat jadi tidak mikir bagaimana gerakan yang sempurna, yang betul dibuka. Dah, dihadapkan ke arah kiblat dibuka. Tinggi pundak boleh, setinggi telinga boleh, karena Nabi SAW pernah mempraktekkan dua-duanya, kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Tapi jangan digabung. Allahu Akbar. Si jenin yang pundak, jenin yang... Jangan ya. Harus simetris ya. Lalu bersedekap. Ketika sedekap, ada panduannya. Bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah? Kalau dalam hadis Wa'il bin Hujr, disebutkan bahwa Nabi SAW sedekap di dada. Ada yang mengatakan riwayat dada ini dhaif, sehingga tidak ada keterangan, maka boleh juga di perut. Dan dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika bersedekap boleh kadang menggenggam dan boleh terkadang meletakkan, sehingga boleh ada dua ya, boleh menggenggam, boleh meletakkan. Yang penting pilih salah satu, boleh menggenggam, boleh meletakkan. Bisa di atas punggung telapak tangan kiri, bisa di pergelangan, bisa di hasta, yang penting jangan melebihi siku. Sebab kami tidak menjumpai riwayat sebagaimana keterangan Dr. Bakar Abu Zaid bahwa Rasulullah SAW sedekap melebihi siku. Seperti ini ya, sedekap melebihi siku. Ini kurang tepat, yang benar jangan melebihi siku. Kayak gitu sahabat cerita, sehingga tidak ada yang sia-sia dari amal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semuanya bisa dijadikan panutan. Tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru menghasilkan pahala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai bersedekap, lalu kita membaca surat, kemudian rukuk. Bagaimana cara bergerak turun rukuk, ada panduannya. Bagaimana cara rukuk yang sempurna, ada panduannya. Ini kalau dibedah butuh waktu beberapa hari. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi saya cuma ngasih saran saja ya. Silahkan baca buku apa? Tafsir Sholat. Insya Allah di buku Tafsir Sholat ada. Ada yang bawa bukunya? Ada ibu-ibu bawa satu ya. Baik. Silahkan boleh dibaca buku Tafsir Sholat. Atau bisa juga membaca buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjelaskan tentang urutan gerakan-gerakan yang sesuai sunnah. Dan ternyata jamaah, apabila kita melakukan gerakan dan gerakan itu didasari dengan sunnah, semangatnya lebih maksimal, sehingga hasilnya juga lebih khusyuk. Kita akan menyesuaikan. Piye to carane takbiratul ihram sing bener? Itu mikir. Mikir itu bagian dari poin khusyuk dalam gerakan sholat kita. Sudah? Nah, khusyuk fisik seperti ini, kata kuncinya tadi, jadikan sholat Anda berdalil, sehingga pastikan setiap gerakan dan rincian dari gerakan semuanya dilandasi oleh dalil. Baik. Berikutnya kita beralih ke khusyuk batin. Khusyuk batin ini adalah masalah nuansa batin. Nuansa batin itu apa, Pak? Apa sih yang perlu dipikirkan oleh seorang hamba pada saat dia melaksanakan sholat? Apa yang perlu dipikirkan oleh seseorang di saat dia melaksanakan sholat? Jamaah yang kami hormati, dulu kajian tentang sholat khusyuk itu terhitung sangat jarang. Dan bahkan ada sebagian orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang tentang cara khusyuk sampai dibuatlah pelatihan. Di hotel itu Pak ya. Larang Pak. Pinten Pak.
1 juta. Pas launching awal-awal itu mahal sampai 2 jutaan ya. Ya memang pelatihannya ya full fasilitas. Di hotel, snacknya enak dan seterusnya. Makan siang di sini dapat snack? Dapat. Enak enggak? Makan siang? Ada? Masya Allah. Bayar berapa? Ramodal ya. Makanya kudu semangat ya. Jangan sudah datang nggak pakai modal harta, modal dengkul no, karo udu kuping. Nggak bawa catatan maksudnya ya. Yang penting pokoknya nanti ilmunya diamalkan. Baik. Tapi hasilnya aneh Pak, karena pendekatannya bukan pendekatan sesuai yang dibimbing oleh ulama. Yang saya tahu pendekatannya lebih ke pendekatan sufi. Jadi dia menggunakan pendekatan audiovisual. Sebelum jamaah itu diajari, disuruh nonton dulu video. Ya. Nonton video, kemudian suaranya memang bagus. Sampai membuat jamaah itu merasa dirinya sangat kerdil di hadapan Allah. Merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ditampakkan kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai membuat jamaah itu bisa nangis. Nah, setelah itu baru diajari bagaimana cara merenungkan sholat, menghayati sholat dan seterusnya. Ini adalah kesempatan kita bertaubat kepada zat yang maha kuasa. Kemudian selesai itu saya sempat tanya kepada sebagian jamaah yang ikut pelatihan ini ya. Cara sholat khusyuk itu yang Bapak pikirkan apa sih? Itu jawabannya macam-macam Pak. Ada yang menjawab, saya kalau sholat tuh mikir seperti di depan saya ada kain putih, awang-awang putih. Ada yang mikir ketika sholat saya seolah-olah berada di depan Ka'bah. Ada yang ketika sholat saya seperti di surga Mas. Kanan kiri saya seperti suara gemericik air, padahal isinya memang truk. Dia mikir seperti itu. Loh, ini sholat tapi sing dipikir dudu sholat ya Pak. Malah mikir Ka'bah, ada yang mikir suara air, ada yang mikir suara sungai mengalir, ada yang mikir seperti di luar angkasa, seperti ada bintang-bintang luas sekali. Sampai niki sholat malah mikir liane Pak. Inikah yang dimaksud sholat khusyuk? Inikah yang dimaksud sholat khusyuk? Bukan. Sholat khusyuk bukan mikir seperti itu. Lalu apa yang perlu dipikirkan ketika khusyuk dalam sholat? Kata Ibnu Abbas, ma aqalta minha. Engkau memikirkan sholatmu. Sehingga apa yang kau lakukan dalam sholatmu, itu loh yang kamu pikirkan. Sehingga bagaimana cara melakukan gerakan yang benar, tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah merenungkan setiap bacaan yang diucapkan ketika sholat. Bagian kedua ini yang susah Pak. Sebab kan bacaan dalam sholat itu pakai bahasa Arab dan tidak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan tidak boleh, batal nanti sholatnya. Allah gede banget. Gimana hukum sholatnya Pak? Batal. Karena pakai bahasa Arab, maka orang harus merenungkan setiap bacaan itu sesuai dengan kemampuan dia dalam merenungkannya. Nah ini yang berat. Dari sinilah ada sebagian jamaah yang usul. Bisa nggak dikumpulin itu doa-doa dan bacaan-bacaan dalam sholat, lalu dikasih tafsirnya. Dijelaskan makna dan kandungannya. Nah jadilah buku tafsir sholat. Sehingga saat Anda mengucapkan Allahu Akbar, apa yang perlu direnungkan? Dialah zat yang maha besar. Allahu Akbar kabira min kulli syai'. Allah maha besar. Besarnya Allah melebihi segala sesuatu. Maka Allah lebih besar dibandingkan perdagangan yang sedang saya lakukan. Allah lebih besar dibandingkan ajakan istri untuk jalan-jalan. Allah lebih besar dibandingkan makanan yang sudah dimasak. Allah lebih besar dibandingkan urusan A. Allah lebih besar dibandingkan urusan B. Lebih besar daripada urusan B. Dia tinggalin itu semuanya demi beribadah kepada Allah. Sehingga kenapa pembuka sholat adalah Allahu Akbar, bukan Allahur Rahman, atau Allahus Samad,
atau Allahur Rahim, Allahu Ahad, tapi kita buka dengan Allahu Akbar sebagai pemutus agar hamba itu tidak memikirkan yang lain, pikirkan zat yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, kau tinggalkan yang lainnya. Itulah makna takbir sebagai pembuka salat. Sehingga ada orang ya ditagih utang, yang nagih sudah di depan pintu, Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan utangku. Dan Allah lebih besar dibandingkan kamu. Akhirnya saya nagih nunggoni, Pak. Dan di saat itu silakan berdoa kepada Allah, bermunajat, apapun masalahmu, gelar sajadahmu. Dan berdoalah kepada Rabbul Izzah, yang dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia akan menolong hambanya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik, maka jamaah dimulakan Allah, orang kalau sudah bisa seperti ini semangat sholatnya, dia bisa letakkan apa? Masalah yang dia miliki di hadapan Allah. Orang itu kalau punya masalah, terus dia curhat, rasanya apa? Saya itu. Nggih ya. Orang kalau punya masalah, terus curhat, cerita, rasanya apa, Pak? Plong. Padahal sing diceritani ya ra gubris. Kowe cerita kaya ngono aku ya ora iso apa-apa. Kecuali kalau yang diceritai itu orang yang bisa memberikan solusi. Itu akan membuat kita semakin plong. Misalnya jenengan punya masalah dalam urusan apa misalnya keluarga. Lalu anak jenengan wadul ke orang tuanya. Ketika wadul lapor ke mertuane nggih. Tadi baru saja berantem suami istri, lalu sang istri lapor ke bapaknya suaminya. Selesai lapor rasanya plong, nah saya sudah serahkan urusan suami saya ke bapaknya. Semoga nanti bapaknya bisa menyelesaikan. Tapi kalau kemudian cerita ke orang lain yang dia nggak bisa menyelesaikan masalah kita, percuma ya. Makanya curhat yang paling tepat itu curhat kepada siapa? Zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, seorang nabi yang ketika curhat hanya kepada Allah, siapa? Siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku. Aku hanya mengadukan masalahku. Ilallah, kepada Allah. Sehingga beliau nggak cerita-cerita kepada yang lain. Sudah masalah itu dipek dewe dan diadukan hanya kepada Allah. Tidak diadukan kepada yang lain. Karena mengadu kepada makhluk, belum tentu makhluk bisa memberikan solusi. Kadang ada orang itu senengannya curhat ke ustadz. Mohon dipahami, ustadz juga punya banyak masalah ya. Maka jenengan kalau curhat ke ustadz ya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi mohon nasihat Pak Ustadz, ya bolehlah kalau cuma dikasih nasihat. Cuman ustadz juga punya banyak masalah. Tayyib. Karena itulah Rasulullah SAW kalau sholat hatinya tenang. Sebab di saat itu beliau punya kesempatan untuk bermunajat kepada Rabbul Izzah. Sampai beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku di ketika salat. Sebab di tengah salat itu beliau bisa curhat masalah yang beliau hadapi. Beliau bisa sampaikan masalah itu kepada Allah. Beliau letakkan masalah-masalah itu kepada Allah. Dan orang kalau sudah seperti ini, maka dia akan tidak terbebani dengan masalah. Siapa sih hidup yang gak punya masalah, Pak? Ada, Pak? Tidak ada ya? Sampai pun Nabi Muhammad SAW punya masalah, tidak? Punya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. Mungkin kamu mau membunuh dirimu. Ala atharihim, disebabkan karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang kafir itu. Illam yu'minu bihadzal hadits. Ketika mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran.
asafa. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika berdakwah ditentang oleh orang musyrikin, itu jadi beban batin bagi beliau. Sampai dikatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin kau mau membunuh dirimu disebabkan karena pembangkangan yang dilakukan oleh orang musyrikin itu. Itu jadi beban bagi batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga punya beban batin. Beban batin itu kita adukan kepada Allah. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Maka anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah kita punya tawakal. Tawakal itu anugerah Allah untuk hambanya, agar masalah itu diletakkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan kesempatan itu dilakukan dalam salat. Sehingga kita salat, kita merenungkan bacaan-bacaan yang kita ucapkan dalam salat. Waktu berdiri, kita membaca surat, kita merenungkan Al-Fatihah. Waktu ruku, kita merenungkan bacaan ruku. Dan seterusnya sampai salam. Semuanya ada renungan yang bisa kita bayangkan. Dan itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Baik, detailnya silahkan diikuti kajian tafsir salat hari Selasa ba'da subuh di Masjid Al-Furqan. Tidak jauh dari sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Pencekap kata siapa? Karena sudah banyak yang ngantuk, jadi nggak boleh lama-lama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Sambung. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkan cara bersedekap yang benar. Gimana? Oh, sudah dapat door prize. Yang lain? Yang belum. Baik, silakan. Gimana, Pak? Ada berapa tadi? Ada berapa cara? 3 atau 4? Hah? 2? Kok dari geser? Baik, siapa yang ditunjuk panitia siapa? Ada 3, monggo dilanjutkan. Yang pertama tidak melebihi dari siku. Yang pertama tidak melebihi siku. Yang kedua bisa diletakkan. Wah, baik. Yang kedua di mana itu? Pergelangan. Di atas dada. Yang ketiga menggenggam. Yang ketiga menggenggam. Baik. Jawabannya betul tidak? Betul ya? Baik, boleh pulang, Pak ya. Yang bisa jawab boleh pulang? Tetap bertahan di sini. Jawabannya betul ya. Intinya begini, kalau yang lebih tepat ada 2, menggenggam dan meletakkan. Nah, meletakkan ini ada 3, bisa di punggung, bisa di pergelangan, bisa di hasta. Dah. Dapat hadiah, Masya Allah. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Khusyuk ini untuk siapa? Ibu ya. Khusyuk ada berapa? Ada 1. Angkat tangannya gini. Baik, silakan dipilih. Ada 2. Yang pertama, khusyuk fisik. Apa itu khusyuk fisik? Khusyuk dalam melakukan gerakan ketika sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, yang kedua, khusyuk batin. Menapa nih kalau khusyuk batin? Merenungkan bacaan yang diucapkan dalam
Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah ya, hadiahnya sudah habis. Selanjutnya, monggo yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Ada pertanyaan dari online, Ustaz. Yang di sini tidak ada? Online coba dibacakan dulu. Pertanyaan, saya sudah 2 tahun, suami yang sholatnya tidak sempurna Karena karena kakinya sakit-sakit. Jadi sholat dengan posisi duduk. Sementara saya gerakan normal. Mohon pencerahan ya Ustaz. Kadang-kadang muncul godaan setan yaitu was-was. Apakah sholat saya sah? Bisa tahu? Was-wasnya itu mau ngapain itu? Ragu-ragu dalam salatnya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayat beliau pernah salat ngimami sambil posisi duduk karena beliau sakit. Gak kuat berdiri. Sehingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam, beliau ngimami sambil duduk. Maka dalam kondisi semacam ini tidak masalah ada posisi yang berbeda antara imam dengan makmum. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Cuman kemudian ulama berbeda pendapat begini. Kalau imamnya duduk, kita bahas imam duduk ya. Kalau imamnya berdiri tidak ada masalah. Imamnya duduk, sementara makmumnya bisa berdiri. Apakah makmum sholatnya harus ikut duduk atau tetap berdiri? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, apabila imamnya sholat sambil berdiri, lalu di tengah sholat dia nggak kuat terus duduk, maka makmum berdiri. Yang kedua, apabila imamnya dari awal sholat sambil duduk, sehingga begitu mau takbiratul ihram sudah duduk dulu, terus baru Allahu Akbar takbiratul ihram, maka makmum sholatnya sambil duduk. Makmum sholatnya sambil, karena imam mengawali sholat sambil duduk, sehingga imam dari mulai awal sampai akhir sholat selalu duduk, maka makmum sholatnya sambil duduk. Dan di antara yang memberikan rincian semacam ini adalah penulis kitab sifat sholat Nabi SAW, dengan mengambil kesimpulan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah ngimami duduk, tapi sahabat berdiri. Lalu beliau berisyarat kepada para sahabat, nyuruh mereka agar duduk. Akhirnya seluruh sahabat duduk. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya peserta atau? Untuk online dulu ya. Online ini dari mana? Kirim baca dari awal. Dari peserta? Ya, dari Baik. Kita dahulukan. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, ini bertanya. Selama ini kalau ada orang yang mau masuk, orang tersebut dibimbing oleh seorang ustaz untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, bagaimana kalau seperti kita yang kecil sudah Islam karena mengikuti dan sepertinya belum mengucapkan kalimat syahadat yang dilakukan orang yang masuk Islam tersebut? Apakah orang yang masuk Islam sejak lahir, karena dia berada di keluarga muslim, maka dia tidak perlu melakukan ikrar syahadat di depan umum, disaksikan banyak orang, karena dia sudah muslim dari lahir. Sehingga anak muslim ya akan tetap jadi anak muslim, dewasa muslim, dan tidak pindah agama gara-gara dia belum pernah ikrar syahadat. Sementara orang yang dia sebelumnya non-muslim lalu kemudian mau masuk Islam, maka harus ikrar syahadat di depan umum, disaksikan oleh banyak orang. Selanjutnya, kalau kita muslim sejak kecil dan tidak pernah ikrar syahadat, apakah ibadah kita diterima? Ya diterima. Dan dulu para sahabat ada yang muslim sejak kecil, seperti Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah
bin Zubair. Beliau adalah bayi pertama yang lahir ketika proses hijrah. Sehingga mereka muslim sejak kecil dan tidak ada riwayat sahabat ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikrar syahadat. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain terlahir di mana? Di Madinah. Dan muslim sejak kecil. Sejak lahir orang tuanya sudah sahabat. Dan mereka juga sahabat. Maka muslim sejak kecil tidak perlu ikrar syahadat. Dan amalnya langsung dilanjutkan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari jamaah. Bagaimana menurut Ustaz jika salah seorang dari ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta mayit? Apakah warisan tersebut tetap dilaksanakan? Warisan atau wasiat? Apakah warisan tersebut Wasiat mungkin ya. Apakah wasiat tersebut tetap dilaksanakan? apakah bolehkah harta warisan dibagi sama dua orang? Kalau warisan dibagi sama rata boleh asal seluruh ahli warisnya sama rata ya. Lanang kabeh, anak kabeh, nah itu boleh ya. Tapi kalau beda, ya jangan menyamakan yang beda. Islam mengajarkan membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu adil enggak, Pak? Adil enggak? Adil. Beda dibedakan, sama disamakan. Itulah adil. Menyamakan yang beda, membedakan yang sama, dolim. Ini prinsip yang pertama. Laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda, jelas beda. Walaysa dzakaru kal unta. Lanang itu beda karo wedok. Maka kalau ada orang mau menyamakan laki dan perempuan, indranya itu berfungsi enggak sih? Berfungsi. Ini kalau pakai bahasa lebih kasar Jawa Timuran ya. Pakai organ mata kan ya. Mohon maaf ini. Mungkin nggak cocok kalau di forum seperti ini. Laki dan perempuan dianggap sama. Lanang karo wedok kan podo. Podo-podo menungso. Nah, kamu sama wedhus juga podo-podo makhluk. Kalau bicara kesamaan. Sebab semua makhluk ini punya sisi kesamaan. Sehingga ketika ini berbeda, maka harus dibedakan. Membedakan yang beda, menyamakan yang sama, itulah keadilan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walaysa dzakaru kal untha." Lanang tidak sama dengan wedok, laki tidak sama dengan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah berwasiat kepada kalian agar anak laki-laki dapat 2 jatah dibandingkan perempuan. Perempuan dapat 1. Makanya adat dan budaya kita mengatakan sak gendong sak pikulan. Nek wedok niku gendong, nek lanang mikul. Wong wedok gendong isine loro napa siji, Bu? Hah? Tak gendong ngalep guri ya, Pak? Guri gendong ngarep gendong. Tiba sampean nanti. Gendong niku satu belakang itu gendong. Nek mikul ngarep guri, kanan kiri ngarep guri sehingga seimbang. Dan prinsip hukum adat ini sudah sesuai syariat. Makanya sak gendong sak pikulan itu bukti bahasanya budaya masyarakat Jawa dulu sudah secara Islami. Wallahu a'lam, mungkin pengaruh kerajaan Demak atau pengaruh kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta. Baik. Nah, dalam posisi ini ketika ada orang yang dia membagi waris kok dibagi sama rata, itu justru kedzaliman. Justru kedzaliman. Sehingga harusnya 2:1 sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, kalau ada dulur lanang ahli waris laki-laki memberikan haknya kepada saudaranya yang perempuan, itu terserah dia. Yang penting dibagi sesuai aturan Allah, baru setelah dapat silahkan, bagi yang mau ngasihkan ke saudaranya yang lain, monggo.
Bahkan andai ada ahli waris yang sudah nerima, terus diserahkan semuanya ke saudaranya. Udahlah jatah saya, silahkan kalian bagi, saya nggak minta apapun, nggak apa-apa. Lalu dibagi oleh saudara-saudaranya. Silahkan. Karena dia sudah dapat jatah, terus dikasihkan kepada saudaranya. Orang ini beramal saleh. Dengan berbuat baik, memberikan jatah dia kepada orang lain. Dipahami insya Allah jamaah? Alhamdulillah. Baik, cukup. Pertanyaan langsung kita beri kesempatan untuk buat satu dan satu. Mungkin yang apa dulu ya, Mas Faisal. Setelah itu nanti akan kita bacakan lagi yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan untuk terus praktek dalam sholat, terus Khusyuk. praktek dalam sholat. Berarti paling tidak kita harus hafal arti bacaan sholat. Dan saya pun ada sebagian yang tidak hafal, kurang hafal. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Nek iso nggih ngoten nggih Bu, diapalno sedaya nggih. Mangke nek sedaya sampun apal, jadi pengajian salat khusyuk ditutup nggih. Nah, jamaahnya sudah apa? Baik. Jadi memang idealnya kita paham dengan semua bacaan yang kita ucapkan ketika salat. Dan paham itu tidak harus hafal. Sehingga mungkin jenengan hafal di titik-titik tertentu. Misalnya at-tahiyat ngerti, as-salawat ngerti, gitu kan? Kalau belum gimana Pak? Ya belajar. Nah kalau kemudian belum tapi kita sholat, berarti khusyuknya nanti putus nyambung. Khusyuk, khusyuk lagi, putus lagi. Kalau khusyuk putus nyambung ini gimana? Insya Allah sholatnya tetap sah. Cuman pahalanya jadinya berkurang sebagian. Sebab kualitas pahala orang dalam sholat dia diukur dari tingkat khusyuknya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au tusu'uha dan seterusnya. Ada orang yang selesai sholat sementara yang dia dapatkan dari sholatnya hanya setengah, seperempat, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperseper, sampai sepersepuluh. Bisa jadi ada orang yang sholat yang dia dapatkan pahalanya hanya 1/100. Dia hanya dapat pahala sekian ratus. Saking sedikitnya khusyuk yang dia miliki. Sehingga insya Allah kalaupun nggak khusyuk, sholatnya tetap wallahu a'lam. Baik, untuk Iwan satu penanya. Baik, depan Sekarang dulu ya. belakang dulu. Kesempatan kita dulu. Masya Allah. Silakan Pak. Dengan khusyuk. Mohon yang lain tetap khusyuk melihat ke depan ya, jangan melihat ke arah samping kanan karena di situ ada makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berusaha untuk sholat, tapi susahnya udah baik. Berkali-kali menghafal semuanya, yang titik inti apa makna arti sholat. Tapi kadang-kadang kita biasanya punya rencana praktis. Rencana itu Betul sekali. pikiran saya itu bisa punya pengalaman bagaimana melatih batin supaya kita selalu terikat kepada Allah. Kenapa enggak? Saya berusaha untuk
fokus pada awal salat itu. Kepada Allah. Tapi kemudian saya ingat ini semua itu enggak sekali dikasih bisa fokus semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman kita bersama, Pak, ya. Jadi orang ketika sholat, di tengah dia sholat itu sambil merencanakan kegiatan. Apa ya, saking sibuknya itu, Bu. Sampai ketika sholat aja merencanakan kegiatan. Sehingga saat dia sholat, dia itu sudah punya rencana kegiatan. Setelah ini, aku akan arep ngene. Setelah ini, setelah ini. Itu sering terjadi. Termasuk saya sendiri juga kadang kayak gitu, Pak. Habis ini, habis ini. Subhanallah. Padahal begitu selesai sholat, ya ngobrol karo koncone, karo kelekaran. Ya podo wae ya. Cuman setan seolah-olah membuat kita itu jadi orang yang sangat sibuk, sehingga kita merencanakan sesuatu di tengah sholat. Selesai sholat, lali kabeh. Rencana tadi apa? Lupa. Itulah godaan setan. Makanya Nabi SAW memberikan saran, sebelum sholat, kalau ada hajat yang perlu diselesaikan dan sifatnya mendesak, selesaikan dulu. Contohnya apa, Pak? Buang air misalnya. Jangan sholat sambil punya keinginan kebelet. Punya keinginan buang air. Selesaikan dulu. Nanti salah komat ya, Pak. Lebih baik mana? Sholat mikir buang air atau buang air mikir sholat? Dia sholat tapi sendiri pikir kapan mlebu toilet kan. Berharap sholatnya cepat selesai. Nggak fokus dia. Atau makan. Lapar, makanan sudah dihidangkan. Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Lebih baik lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir. Sebab pikiran itu lebih dominan mempengaruhi orang daripada sebatas gerakan. Makanya selesaikan dulu. Sehingga para ulama dulu mengatakan min fiqhir rajul. Bagian dari tanda ilmunya seseorang adalah dia mendahulukan hajatnya daripada sholatnya. Tujuannya biar tidak kepikiran. Sebab kalau sholat kok sambil kepikiran seperti ini, membuat seseorang jadi tidak khusyuk ketika sholat. Wallahu a'lam. Nah kemudian kalau sudah seperti itu dalam sholat gimana? Kalau kebablasan, Pak, silahkan langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi seperti meludah tapi cuman titik-titik air kecil ya. Cucu misalnya. Kelihatan nggak, Pak? Seperti meludah tapi nggak ada titik ludahnya. Ke arah kiri, jangan terlalu ke kiri ya. Mungkin agak serong dikit. Seperti panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau pernah ngajari sahabat yang ketika sholat selalu nggak khusyuk, diminta untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah, meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mohon izin tanya, afdolnya pada waktu menjadi makmum di sholat jamaah jalan subuh, maghrib, isya, lebih baik baca Al-Fatihah imam baca surat yang lain, apa yang saja? Untuk sholat jahriyah, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan makmum tetap wajib baca surat. Ada yang mengatakan makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Dan secara pribadi kami mengambil pendapat yang mengatakan makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Sehingga makmum cukup dengerin apa yang dibaca oleh imam. Kenapa, Pak? Karena imam ketika mengeraskan bacaan, lalu makmum sibuk membaca Al-Fatihah, terus sapa sing ngrungokno bacaane imam? Wong semuanya sibuk baca Al-Fatihah. Jadinya kan enggak sinkron.
imamnya disuruh baca keras, makmum rano sing ngrungokno, enggak sinkron jadinya. Maka untuk bisa sinkron, berarti ketika imamnya baca keras, harus ada yang mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Makmumnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jika saya sebagai imam sholat pada rakaat terakhir lupa hanya sujud 1 kali, terus tasyahud, makmum tidak ada yang mengingatkan. Setelah salam baru baca jamaah yang memberitahu. Bagaimana solusinya? Ada orang yang kekurangan rokaat atau kekurangan rukun ya. Sehingga saat dia sholat rokaat terakhir sujud Allahu Akbar tasyahud akhir, sampai selesai sholat belum ingat atau tidak ada makmum yang mengingatkan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jika nanti selesai sholat ada makmum yang mengingatkan, tadi jenengan sujudnya kurang siji. Sudah? Kalau yakin yang dikatakan oleh makmum ini yakin, misalnya terbukti, jamaah yang lain juga ngomong kayak gitu, betul Pak, tadi jenengan sujudnya kurang siji. Ada beberapa bukti. Yakin, balik ke mihrab, lalu langsung sujud, duduk di antara 2 sujud, karena kan kehilangan sujud 1 pasti duduk di antara 2 sujud enggak dilakukan. Dia sujud pertama langsung tasyahud kan tadi, maka dia sujud, terus duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi, terus tasyahud, salam, udah, lalu sujud sahwi 2 kali, kemudian sujud sahwi 2 kali. Dipahami insyaallah? Baik. Gimana Bu? Diulang ya, diulang. Ini lupa belum sujud yang kedua ya. Yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan tadi. Imam ke mihrab, lalu sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi, terus tasyahud akhir, terus setelah tasyahud apain? Salam. Selesai salam, sujud sahwi 2 kali. Sujud, duduk, salam. Oke, insyaallah paham? Nah, silakan. Baik. Gimana? Apa? Makmumnya harus ikut. Nabi SAW dulu pernah kurang 1 rakaat. Kurang 2 malahan, kurang 2. Lalu diingatkan oleh Dzulyatain, kemudian beliau balik ke mihrab, lalu nambahi 2 rakaat, kemudian sampai selesai tasyahud, salam, lalu beliau sujud sahwi setelah salam. Nah, Pertanyaan berikutnya. 1. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat ketika kita menghadapi masalah yang berat dalam buruk misalnya. Apakah hanya cukup bersabar dan melakukan sholat saja? Apa melakukan ikhtiar selain itu? Misalnya konsultasi ke manusia. Tapi ketika mendapat masalah, kemudian beliau melakukan sholat. Sholat ini niatnya apa ya? Sholat ini dilakukan sekali saja atau berkali-kali? Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Yang dimaksud minta pertolongan itu bagaimana? Kita melakukan usaha dibantu dengan sabar dan salat. Karena yang namanya pertolongan berarti ada usaha enggak? Ada. Sehingga pertolongan itu tambahan
agar kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Maka kita melakukan usaha. Di saat yang sama kita bantu dengan pertolongan. Pertolongan itu apa bentuknya? Sabar. Maksudnya sabar gimana, Pak? Dia bertahan jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Misalnya benci Allah, atau sampai waliyadzubillah mengatakan Allah tidak adil, menghina Allah, karena loro hati yang dihina Allah. Ini bahaya, bisa menyebabkan orang itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Salat itu tempat orang untuk bermunajat kepada Allah, sehingga dia bisa curhat masalahnya kepada Allah melalui salat yang dia kerjakan atau dia ucapkan selesai salat, sehingga salat itu bisa menenangkan batinnya. Karena begini, Pak, masalah yang ngantuk masalah ya. Masalah nih dipikir terus, mari boten, Pak. Hilang ndak? Ndak hilang. Masalah dipikir itu masalah. Yang menyelesaikan masalah itu ketika ada orang mendapatkan solusi. Lalu dilakukan solusi itu, terus terjadilah jalan keluar. Maka jangan sampai masalah itu ketika terlalu dipikirkan malah jadi masalah yang kedua. Apa itu? Stres. Sehingga ada orang punya masalah, terus dipikirkan, terus kejeron le mikir sampai stres. Ini beban yang kedua. Salah ini orang. Makanya semeleh ya. Masalah niku napa? Diselehne. Wong Jawa nyebute semeleh. Sampean sing semeleh ini loro ya rasa dipikir jero-jero ya. Kadang mohon maaf, orang sakit mikir sakitnya. Itu kepentung ping pindho, Pak. Wis loro, atine loro. Akhirnya sakitnya malah tertunda sembuh gara-gara pikiran dia mikir sakit. Lain halnya kalau ada orang sakit terus dia semeleh wis lah. Salehna. Terserah Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan. Kemampuanku hanya ini, sehingga dia usaha pengobatan sesuai dengan kemampuan dia. Dalam posisi seperti ini, maka dia bertawakal kepada Allah dengan masalah yang dia miliki. Wallahu a'lam. Masih ada 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir ya. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kita dimintakan mendoakan orang non-muslim? Boleh nggak? Boleh mendoakan non-muslim ketika masih hidup. Ya Allah, berikan hidayah kepada non-muslim ini. Berikanlah dia petunjuk untuk masuk Islam. Jadikanlah dia orang yang mau masuk Islam. Dan kalimat-kalimat yang semisal. Jadi intinya kita memohon kepada Allah hidayah untuk non-muslim ini. Tidak ada salahnya. Kemudian kalau dia sudah meninggal, tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang itu dalam Al-Qur'an. Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik yang mati dalam kondisi musyrik meskipun kerabat dekatnya sendiri. Sebab kalau orang itu sudah meninggal dunia dalam posisi membawa dosa kekufuran, maka tidak boleh didoakan agar dia diampuni karena Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan mengampuni. Dan doa untuk sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan oleh Allah, doa untuk meminta sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan oleh Allah, itu termasuk al-i'tida'u fid du'a, tindakan melampaui batas ketika doa. Ada orang berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku jadi nabi. Tidak bisa ya, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau orang minta, ya Allah, jadikanlah aku seperti Superman yang bisa terbang. Mas, sampai ini golek apa? Nah, cukup? Terus yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk atasi sholat sesuai tuntunan bagaimana? Untuk atasi
Ya, belajar sholat sunat bagaimana, sedangkan para muslim umumnya Islam turunan nggak mau usaha atau cari tahu syaratnya rukunnya secara pasti sesuai ilmunya. Makanya kita layak bersyukur, Pak. Antara orang muslim sing gelem sinau agama karo sing ora gelem sinau agama banyak mana, Pak? Banyak sing gelem sinau. Atau sing ora gelem sinau? Banyak yang tidak mau belajar. Kadang saya sendiri juga heran ya. Beratnya apa sih belajar agama? Wong tinggal datang ngrungokno. Padahal rumahnya itu loh ning ngarepe masjid, Pak. Corongnya masjid ya mapan ning ngarepe omahe. Itu berkali-kali disinggung. Dia nggak mau datang. Kita juga heran. Sementara yang jauh, alhamdulillah kadang ada yang mau datang. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada hamba itu beragam. Maka kalau sudah tahu seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah tesih diparingi kemudahan oleh Allah untuk belajar sehingga jenengan masih mau untuk gelem ngrungokno. Coba lihat ya, penduduk neraka itu menyesal karena dulu nggak mau ngrungokno. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka mengatakan, law kunna nasma'u aw na'qilu. Andaikan dulu saya mau mendengar atau mau menggunakan akalku untuk belajar agama, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka aku tidak akan menjadi penduduk neraka. Sehingga penduduk neraka menyesal, kenapa dulu gak gelem ngrungokno. Jumatan niku tekone nek wis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gek teko. Pak, karek dilungkas komat kok gek teko. Itu pun kadang ketika dia datang ngerokok dhisik ning jaba, ngerokok jedal-jedul entek rokoke tidak terus mlebu masjid salat. Subhanallah. Sampai kapan dia akan mendapatkan siraman rohani kalau kualitasnya orangnya seperti ini? Makanya kalau jenengan sudah bisa merasakan kenikmatan ini, monggo gedhok tular nggih. Kanca-kancane dijaki, Pak. Duwe kanca ngepit, napa kanca dolanan kak, napa kanca mancing nika dijaki nggih. Ayo melu pengajian, nanti rasakan seperti yang saya rasakan. Nikmatnya mendengar ilmu agama. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah memberkahi setiap usaha kita dalam belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.